Satu hari awal Ramadan, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penumpang yang menggunakan transportasi udara adalah para pekerja yang belum mendapatkan libur. Minggu siang ini, suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terlihat sepi dari biasanya. Meski akhir pekan, tidak terlihat adanya antrean yang berarti. Data dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat saat ini ada penurunan jumlah penumpang hingga mencapai 40% jika dibanding kemarin. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengatakan awal Ramadan biasanya jumlah penumpang menurun. Namun nanti sepekan jelang Idul Fitri dipastikan penumpang akan naik kembali. Pada hari pertama puasa, terminal bus antar kota antar provinsi Kalideres, Jakarta Barat terpantau sepi dari warga yang ingin bepergian ke kampung halaman. Diperkirakan lonjakan arus mudik akan terjadi mulai dari H-10 Lebaran nanti. Di hari pertama puasa, aktivitas di terminal bus antar kota antar provinsi Kalideres, Jakarta Barat terpantau sepi. Tidak banyak warga yang ingin berpergian ke kampung halaman. Hanya terlihat sejumlah warga yang tengah menunggu kedatangan bus yang akan membawanya ke kampung halaman. Salah satu pemudik tujuan Padang, Sumatera Barat, mengaku dirinya sengaja pulang di hari pertama puasa untuk menjalankan ibadah puasa hingga Hari Raya Idul Fitri bersama sanak saudara. Ini Ibu mau pulang ke daerah mana, Bu, ya? Ke Tebing Tinggi. Ibu kenapa nih, Bu, memilih untuk pulang di hari pertama puasa, Bu? Itu puasa di kampung. Oh, mau puasa di kampung? Iya. Rencananya mau sampai Lebaran atau gimana, Bu? Hah? Rencananya pulangnya sampai Lebaran atau gimana? Iya. Nanti balik lagi ke Jakarta? Bukan. Oh, berarti sampai Lebaran nanti di kampung ya, Bu, ya? Iya. Nah, ini sama siapa aja, Bu? Bapak. Sama Bapak? Sementara itu, Sugianto, pengawas bus terminal Kalideres, mengatakan bahwa sejak sebelum puasa belum terlihat adanya lonjakan pemudik yang ingin berpergian keluar kota. Untuk di terminal Kalideres pada saat ini terpantau masih biasa-biasa aja ya, tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan. Diperkirakan kapan, Pak, akan terjadi lonjakan penumpang ini, Pak? Diperkirakan mungkin karena mengingat akan menjelang angkutan Lebaran, mungkin diperkirakan menjelang angkutan Lebaran H-10 dan mendekati hari Lebaran ya? Hari Lebarannya. Kalau sebelum puasa ini kemarin sempat ada keramaian juga nggak, Pak, warga yang ingin pulang kampung, Pak? Sebelum puasa terpantau masih biasa-biasa aja ya, belum ada lonjakan yang signifikan. Namun diperkirakan lonjakan para pemudik akan terjadi mulai dari H-10 hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur lebih memilih mudik lebih awal menggunakan moda transportasi kereta api. Suasana penumpang kereta api di stasiun Gubeng, Surabaya hari ini terpantau mulai ramai. Meski masih didominasi mudik reguler atau antar kota di Provinsi Jawa Timur, namun penumpang yang ingin mudik di luar Jawa Timur dengan menggunakan kereta api jarak jauh juga mulai tampak. Mereka memilih mudik lebaran lebih awal karena khawatir akan terjadi lonjakan dan kepadatan penumpang di saat puncak mudik lebaran. Hal ini karena aturan naik kereta lebih longgar di masa pandemi ini. Bagaimana pantauan terkini dari Stasiun Senen Jakarta dan Stasiun Gubeng Surabaya di hari pertama bulan Ramadan? Apakah sudah ada peningkatan arus mudik di sana? Sudah ada rekan Maria Asegaf dan Reyan Yudhistira. Pertama kita ke Surabaya. Reyan, bagaimana pantauan Anda di sana? Ya, Anda dan juga pemirsa, benar sekali di Stasiun Gubeng Surabaya pada awal Ramadan kali ini sudah mulai nampak ada keramaian begitu dari calon penumpang untuk melakukan mudik. Namun dari PT KAI Daob 8 Surabaya sendiri akan melakukan masa mudik lebaran persis pada 10 hari menjelang lebaran dan juga 10 hari pasca lebaran, tepatnya pada tanggal 22 April hingga tanggal 13 Mei 2022. Dan pada saat masa mudik lebaran tersebut dari PT KAI Daob 8 Surabaya telah menambah rangkaian kereta api jarak jauh menjadi 39 rangkaian kereta api jarak jauh, dan pada hari ini untuk
tiket yang terjual pada masa mudik Lebaran pada tanggal 22 April hingga 13 Mei 2022 tersebut sudah terjual sekitar 13.000 tiket. Namun dari pihak PT KAI mengimbau kepada warga untuk segera melakukan pemesanan tiket agar nanti tidak kehabisan jika dilakukan pemesanan menjelang perayaan Lebaran nanti. Dan diprediksi di stasiun Gubeng Surabaya ataupun stasiun-stasiun yang berada di bawah naungan KAI Daob 8 Surabaya akan terjadi lonjakan ataupun puncak arus mudik pada 5 hari menjelang hari Lebaran. Dan informasi yang kami terima dari PT KAI Daob 8 Surabaya, pada hari ini kurang lebih sudah terjual sekitar 13.000 tiket oleh para penumpang begitu yang akan melakukan perjalanan mudik ke kota-kota di wilayah Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur, yaitu dengan estimasi sekitar 13.000 tiket sudah terjual. Namun dari pihak PT Kereta Api Indonesia juga mengimbau kepada warga untuk segera melakukan pemesanan tiket meskipun tiket masih banyak tersedia untuk mudik Lebaran pada tahun 2022 ini. Dari 39 rangkaian kereta api yang disiapkan begitu untuk masa mudik Lebaran tahun 2022 ini, dari PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan kereta api dan juga bangku secara 100% begitu, sehingga pihak ataupun penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik bisa dilakukan dengan aman, nyaman, dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Ana Telita, kembali kepada Anda di Jakarta. Kita beralih ke Jakarta, sudah ada Maria Segaf di Stasiun Pasar Senen. Maria, bagaimana, apakah di sana tiket mudik ini sudah habis? Ya, Ana Telita, menarik kalau misalnya kita berbicara mengenai penjualan tiket mudik Lebaran tahun ini. Karena pasti sudah banyak sekali yang rindu ingin pulang kampung setelah 2 tahun ini kemudian dengan berbagai pembatasan akibat COVID-19. Nah, untuk area Daob 1 Jakarta sendiri yaitu Stasiun Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Cikampek, Stasiun Cikarang dan juga Karawang, paling tidak sudah terjual lebih dari 129.000 tiket mudik Lebaran pada tahun ini. Nah, paling tidak kalau kita lihat ada sekitar 45% dari total tiket yang tersedia. Artinya apa? Kita tahu bersama bahwa PT KAI telah membuka penjualan tiket mudik Lebaran pada tanggal 1 April lalu. Artinya hingga tanggal 2 April kemarin, baru 2 hari saja masyarakat sudah menyerbu tiket mudik menggunakan kereta api jarak jauh hingga mencapai 45%. Nah, tanggal-tanggal berapa saja sih yang kemudian banyak dipilih oleh para pemudik Lebaran tahun ini untuk menjalankan tradisi mudik mereka? Nah, data menunjukkan tanggal 28, 29, dan tanggal 30 April ini adalah tanggal-tanggal yang paling banyak dipilih oleh pemudik untuk pulang ke kampung halaman pada tahun ini. Mengenai harga bagaimana? Nah, untuk harga sendiri pihak PT KAI sudah menegaskan tidak ada kenaikan harga. Namun memang pihak PT KAI ini menggunakan skema tarif batas atas dan juga tarif batas bawah. Nah, untuk hari kerja yaitu terhitung mulai Selasa hingga hari Kamis itu menggunakan skema atau sistem tarif batas bawah. Sedangkan pada hari sibuk yaitu pada hari Jumat hingga hari Senin menggunakan tarif batas atas. Mengapa hal ini kemudian dilakukan? Ini untuk mengurai adanya penumpukan volume penumpang pada salah satu hari di akhir pekan saja agar kita tidak melihat begitu ya adanya penumpukan penumpang, meskipun pihak pemerintah menegaskan pada arus mudik tahun ini jumlah kapasitas kereta api full 100%. Tapi ada juga 2 kereta api yang kemudian mendapatkan subsidi dari pihak pemerintah, yaitu adalah kereta api dengan 1 tarif atau bersubsidi, antara lain adalah kereta api Erlangga dengan harga Rp104.000 dan juga kereta api Bengawan dengan harga Rp74.000. Tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang ternyata ada juga sebagian dari mereka memilih mudik di awal Ramadan agar kemudian tidak merasakan begitu ya adanya kepadatan penumpang di akhir Ramadan nanti. Tadi kami juga melihat ada beberapa yang memilih untuk mudik saat ini dan menetap di kampung halaman mereka hingga Lebaran tiba. Untuk hari ini sendiri di Stasiun Pasar Senen paling tidak untuk volume keberangkatan penumpang ada sekitar 4.000-an penumpang atau sekitar 25% dari total kapasitas kursi yang tersedia. Masih cukup landai, hal ini juga terlihat di Stasiun Gambir dengan volume keberangkatan penumpang mencapai 22%. Nah, tapi bagi Anda yang belum membeli tiket mudik Lebaran pada tahun ini dan juga memiliki niatan untuk mudik ke kampung halaman, jangan khawatir karena masih tersisa lebih dari 140.000 tiket mudik Lebaran tahun ini atau sekitar 55% lagi. Jadi segeralah untuk mencari pembelian tiket melalui online yaitu hanya di KAI Akses, kemudian website ataupun sejumlah aplikasi keberangkatan atau pembelian tiket yang bekerja sama dengan PT KAI. Ana Telita. Baik, terima kasih Maria Segaf. Sebelumnya sudah ada Rian Yudhistira. Terima kasih rekan-rekan.